Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Hari ini hari Kamis, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik, yaitu kita masuk ke tema 4G, subtema 2, pembelajaran 3 dan juga 4. Kalian siapkan dulu buku-bukunya dan semangat terus belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman bangsa Indonesia, yaitu tentang rumah adat dan pakaian adat Indonesia, yang mana sebelumnya di tema sebelumnya kita juga pernah membahas beberapa rumah adat dan pakaian adat. Nah, yang pertama ada rumah gadang suku Minangkabau, yang mana suku Minangkabau ini terdapat di daerah Sumatera Barat. Nah, rumah gadang adalah rumah adat suku Minangkabau yang terletak di Sumatera Barat. Rumah ini mempunyai ciri-ciri yang sangat khas dan indah, yaitu bentuk atapnya yang melengkung seperti tanduk kerbau dan bagian tengahnya mirip seperti badan kapal. Nah, di daerah Minangkabau ini adalah daerah yang rawan gempa. Jadi, arsitektur rumah gadang ini juga memperhitungkan desain rumah tahan gempa. Jadi, seluruh tiang rumah gadang ini tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpu pada batu datar yang kuat dan lebar. Seluruh sambungan tiang dan kaso tidak memakai paku, tetapi memakai pasak yang juga terbuat dari kayu. Jadi ketika gempa terjadi, rumah gadang akan bergeser secara fleksibel di atas batu datar tempat tiang berdiri. Begitu pula setiap sambungan yang dihubungkan oleh pasak kayu juga bergerak secara fleksibel, sehingga rumah gadang yang dibangun secara benar akan tahan terhadap gempa. Nah, kalian juga bisa baca tentang suku Minangkabau dengan rumah adat gadangnya di halaman 63 dan 64 buku paket terpadu. Indonesia memiliki berbagai macam rumah adat. Rumah adat adalah tempat diselenggarakannya upacara adat. Rumah adat juga mencerminkan pola hidup masyarakatnya terhadap tempat tinggalnya itu ya. Nah, berikut akan Bu Guru contohkan beberapa macam rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada rumah adat Baruniang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Baruniang ini menjadi salah satu rumah adat yang ada di Nusa Tenggara Timur yang pernah mendapat penghargaan Award of Excellence dari UNESCO. Rumah ini bisa kalian jumpai di sekitar Desa Werebo dan masih lestari hingga saat ini. Nah, fungsi utama dari Baruniang adalah sebagai tempat tinggal kepala suku atau tetua adat di Desa Werebo. Keunikan dari Baruniang ini adalah atapnya yang hampir menutupi seluruh bangunan rumah dengan model kerucut hingga hampir menyentuh tanah. Sekilas, kalau dilihat dari depan, Baruniang ini seperti bangunan yang menyembunyikan bagian rumahnya. Yang kedua ada rumah adat Gapura Candi Bentar yang ada di Provinsi Bali. Nah, Gapura Candi Bentar ini itu sebutan bagi orang-orang yang ada di Bali. Arsitektur dari bangunan rumah adat Bali ini mempunyai keunikan dari segi bentuk, struktur bangunan, fungsi, dan juga ornamen-ornamennya yang diwariskan secara turun-menurun. Struktur bangunan rumah Gapura Candi Bentar ini terdirikan dari 2 buah bangunan candi dengan bentuk sangat identik serta peletakannya juga dibuat sejajar. Nah, fungsi dari bangunan tersebut adalah sebagai gerbang utama menuju rumah adat suku Bali.
Fungsi dari gerbang utama tersebut adalah sebagai jalan memasuki halaman bagian dalam rumah sekaligus sebagai pintu gerbang bagian luar. Selain itu juga berfungsi sebagai pintu masuk ke pura dan juga sebagai tempat melakukan ritual atau kegiatan keagamaan. Yang berikutnya ada rumah adat Tongkonan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah Tongkonan adalah rumah tradisional suku Toraja yang terkenal karena tampilannya yang unik dan menarik. Bisa dibilang rumah adat ini adalah salah satu rumah yang cukup populer di Indonesia. Keunikan rumah Tongkonan ini hingga kini telah berhasil membuat rumah adat ini terkenal, bahkan jadi ikon tersendiri. Keunikan-keunikannya itu seperti bentuk rumahnya yang seperti rumah panggung berbentuk persegi panjang. Lalu atap benua Tongkonannya itu berbentuk melengkung seperti perahu. Dan pada tiang utamanya di bagian depan itu terdapat rangkaian tanduk kerbau. Tanduk-tanduk kepala kerbau disusunnya berjajar dari atas ke bawah. Nah, tanduk kerbau tersebut itu berasal dari pengorbanan saat upacara penguburan anggota keluarganya. Jumlah tanduk kerbau itu melambangkan kemampuan ekonomi sang pemilik rumah. Yang selanjutnya ada rumah adat Lamin dari Provinsi Kalimantan Timur. Rumah Lamin merupakan karya arsitektur masyarakat suku Dayak yang berasal dari Kalimantan Timur. Keunikan rumah Lamin ini yang paling menonjol adalah terletak pada ukurannya yang besar dan juga panjang. Nah, rumah Lamin ini panjangnya itu sekitar 100 sampai 200 meter dengan lebar 15 sampai 25 meter dan tingginya kurang lebih 3 meter. Rumah Lamin itu bisa menampung 12 sampai 30 keluarga di dalamnya. Nah, yang tinggal di rumah Lamin ini biasanya yang merupakan keluarga dekat gitu. Jadi jika ada keluarga yang lain yang ingin bergabung, maka akan dibuatkan seperti sebuah unit di salah satu ujung bangunan gitu. Jika ada anggota yang ingin melepaskan diri, maka unit yang tadi dibangun dibongkar. Nah, setelah tadi kita membahas tentang beberapa macam rumah adat yang ada di Indonesia, sekarang kita akan membahas tentang beberapa keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pakaian adat Ulos Raga yang berasal dari Sumatera Utara. Pakaian adat Sumatera Utara ini didominasi oleh pakaian adat suku Batak yang disebut Ulos. Nah, karena mayoritas penduduk di provinsi beribu kota Medan ini berasal dari suku Batak, ulos digunakan hampir semua subsuku Batak, hanya saja penamaannya dan fungsinya berbeda-beda. Lalu yang kedua ada pakaian adat Koteka dan rok rumbai dari Provinsi Papua Barat. Nah, kalau kita berbicara tentang pakaian adat dari Papua, mungkin yang teringat dari kita adalah pakaian adat Koteka ya. Padahal di Papua ini masih ada beberapa jenis pakaian adat. Nah, pertama-tama kita bahas dahulu tentang rok rumbai yang biasa digunakan oleh wanita di Papua. Nah, sedangkan untuk laki-laki itu menggunakan pakaian adat Koteka. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dekat daerah pegunungan Jayawijaya, biasanya menjuluki Koteka ini sebagai holim. Selain itu, bisa dikatakan juga jika Koteka ini mampu menggambarkan keunikan busana pakaian dari adat Papua. Yang berikutnya ada pakaian adat baju bodo dari Sulawesi Selatan. Baju bodo merupakan pakaian adat suku Bugis, yaitu di Makassar.
yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, baju adat tersebut dikenakan sebagai salah satu busana tertua. Ya, dikategorikan sebagai salah satu busana tertua yang ada di dunia. Jadi dilansir dari situs pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, baju bodo ini adalah baju adat bagi perempuan Sulawesi Selatan yang dipakai sebagai pakaian kebesaran setiap acara. Yang mana bodo ini artinya pendek. Ya, jadi makanya di pakaian yang dikenakan perempuan itu bajunya berlengan pendek. Baik, terima kasih anak-anak kelas 4C. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Mohon maaf lahir batin jika selama penyampaian pelajaran hari ini ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.